Oke, mau diskusi kita? Kristen. Ya, mau diskusi kita? Boleh. Oke, kalau Boleh. Dinda mau bertanya ke Bang Saya boleh Faruk, tanya duluan nggak? tunggu dulu, saya sampaikan dulu aturannya. Kalau Dinda mau bertanya ke Bang Faruknya, silakan. Oh ya. Terus kita saling adu argumentasi dari jawaban Aduh saya. nggak Bi. Dengar dulu, dengar dulu. Ini akun saya akun baru. Ya dengar dulu, Ya. dengar dulu. Biasakan mendengar sampai selesai, biar jangan tersesat ya. Yang kedua, kalau Dinda belum bisa atau tak mampu konten, kita kaji tema ini. Atau ya Dinda boleh bertanya, tapi setelah itu turun. Tapi saya harap kita kaji tema aja dulu. Adapun pertanyaan yang ada pada diri Anda, nanti Anda masukkan dalam mirroring di tengah-tengah diskusinya. Gimana Dinda Gris? Boleh. Oke. Tema kita hari ini, Kristen ini umat siapa? Berikan datanya. Saya mau jelaskan dari tentang Tuhan Yesus dulu ya Pak. Nggak dijawab dulu, umat siapa? Tuhan Yesus. Umat Tuhan Yesus dong. Oke. Tahu nggak kalau arti begitu- Kristen? Ya, kalau begitu tolong berikan datanya di mana Yesus pernah menyebut atau pernah menyatakan memiliki umat yang disebut dengan Kristen. Datanya di mana? Yesus itu datang bukan untuk bawa agama. Jadi Saya nggak sebut beda agama kayak itu. Allah SWT bawa agama. Saya nggak bilang Kristen itu agama. Saya tahu kalian marah kalau Kristen dibilang agama, makanya saya tidak taruh agama. Kalian marah kalau Kristen disebut dengan ajaran, makanya saya tidak sebut ajaran. Bahkan kemarin ada itu si Gabriel, dia marah kalau Kristen itu disebut LSM. Makanya saya sebut Kristen saja. Saya tidak bikin agama, ajaran, LSM ataupun ormas nggak saya bikin. Nggak, saya tanya dulu sama kamu, tahu nggak arti Kristen? Ya enggak, maksudnya sebelum kamu bilang saya kan umat Kristen, kamu harus tahu dulu apa arti Kristen. Tenangkan dulu. Apa? Iya, sebelum kamu tanya saya umat Kristen atau bukan, harusnya kamu tahu dulu apa arti Kristen. Saya tidak bilang kamu umat Kristen atau bukan, bukan itu yang jadi tema kita loh Dinda. Coba disimak ya. Yang saya tanyakan, Kristen ini umat siapa? Terus Anda tadi katakan Umat Tuhan Yesus, kan saya udah jawab mana tadi. datanya? Ya. Mana datanya Yesus mengklaim memiliki umat yang disebut dengan Kristen? Mana datanya? Datanya itu ada di yang ayat yang Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi Di mana muridku, tertulisnya, baptislah Dinda? mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, di mana tertulisnya? Iya kan? Kalau Jadi, berdasarkan perkataan dengan- itu, dengar dulu. Sampaikan tertulisnya di mana data itu. Kalau berdasarkan perkataan seperti itu, kemarin di Kaos Oblong pun ada tulisan kayak gitu di Kaos Oblong. Ada orang di pasar jual Tunggu kaos sebentar, oblong. saya cari dulu. Kaos oblongnya ada tuh, harga kaos oblongnya 12.000. Di belakangnya tertulis ini, jadi karena semua bangsa muridku. Katanya. 12.000. Datanya dari kaos oblong. Matius. Tunggu, itu ada di Matius. Bentar. Hadis berapa? Bentar, saya cari dulu. 28. Makanya kalian masih jadi Kristen, nggak tahu prediksi detail kalian. Matius 28 Ya, ayat 19 sampai 20. ya. Dibaca Indah, silakan. Iya, Ya, Indah, silakan. saya baca ya. Karena Ya. itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini yang bicara Tuhan Yesus ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, sekarang saya Nah, tanya, itu kan di bukti. situ dikatakan, Kalau siapa yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu adalah murid Tuhan Yesus. Tunggu, kita bahas literal ayatnya dulu, oke? Di situ tertulisnya jadikanlah semua bangsa muridku atau jadikanlah semua bangsa itu Kristenku. Makanya kamu harus tahu dulu apa arti Kristen.
Oke, berarti Tahu kita nggak arti Kristen dulu. apa? Ya, apa arti Kristen? Ah, Kristen itu, coba kamu buka ya, tunggu ayatnya ya. Iya. Nah, buka Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Iya. Apa arti Kristen di situ? Ah, Untuk kali itu pertama kan di situ dijelaskan. Untuk kali pertama murid-murid itu Kata disebut bukan Kristen. Paulus, Kisah Para Rasul bukan Paulus saja, itu rasul-rasul itu, bukan Paulus Iya, saja. tapi dalam Kisah KPR Para 11, Rasul. tapi dalam KPR 11 nomor 26, Paulus itu Lukas itu menyelidiki cerita tentang pertemuan Barnabas dengan Paulus yang hendak pergi ke Antioquia. Lalu mereka ke Antioquia, disitulah kali pertama murid-murid itu disebut dengan Kristen. Apa yang mau kamu sampaikan di situ? Ya. Jadi arti kata Jadi Kristen maksudnya arti Kristen itu, jadi orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, golongan orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan di Antioquia, itu diejek dengan kata Kristen. Mana Jadi itu datanya? ejekan, Di mana ejekan, datanya? bukan agama. Di mana datanya? Makanya baca itu Kisah Para Rasul 11. Di dalam KPR Kisah Para Rasul 11 dibaca dong satu perikop. saya sudah hafal loh Dinda, abangmu ini Master Bubel. Dengar dulu. Di dalam KPR 11 dimulai dari nomor 18 sampai dengan 26. Di situ tidak ada narasi yang mengatakan orang-orang yang menuhankan Yesus, menyembah sama Yesus disebut Kristen, tidak. Tapi di situ dalam KPR 11:26 dinarasikan ya, untuk kali pertama murid-murid itu disebut Kristen. Gitu loh. Murid-murid siapa itu? Murid-muridnya Paulus yang ada di Antioquia. Lah Anda kan bukan di Antioquia, kenapa Anda jadi Kristen? Bukan murid-murid Paulus, kan? itu murid-murid Tuhan Yesus itu, bukan cuma Tidak ada bukan narasi Paulus mengatakan saja, murid-murid Tuhan ada Yesus, Yohanes loh. juga. Di mana datanya di situ tertulis murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Paulus. Saya ceritakan lebih detail lagi. Itu kisah sesaat setelah Paulus itu keluar dari penjara. Lalu dia menemui murid-muridnya yang sudah dia suratin di Antioquia. Pergilah dia di situ menemui sang gurunya yaitu Barnabas. Tapi Allahu alam yang nggak tahu ceritanya bagaimana, terjadi perselisihan antara Barnabas dengan Saulus. Saulus melanjutkan perjalanannya ke Antioquia. Untuk kali pertama murid-murid di Antioquia itu disebut dengan Kristen. Anda kan bukan orang Antioquia, kenapa Anda jadi Kristen? Cobalah. Baca dulu itu Kisah Antioquia yang Para disebutkan Rasul Paulus 11, baca dari awal. Tadi narasiku ini dibaca Baca dari awal itu Kisah Para Rasul 11. narasi yang baru Iya, saya kamu sudah sampaikan baca tadi. belum dari awal? Bagaimana? Nih, baca konteksnya dari ayat 1 dong. Pasal 11 dari ayat 1. Baca. Ya kan? Kalian simak lah, teman-teman. Petrus Isinya mempertanggungjawabkan isinya. perikopnya. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem, ya kan? Nah, jadi itu dia bicara tentang baptisan. Nah, kalau bicara dengan baptisan, ingat yang tadi yang Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu kan yang menyuruh membaptis itu Tuhan Yesus kan. Jadi orang-orang yang dibaptis adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, jadi dari pasal 1 itu ya, dari ayat 1 situ ya kan dijelaskan itu sampai ke bawah itu satu perikop itu dijelaskan tentang orang-orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, orang-orang itu berkumpul dan mereka diejek dengan kata Kristen. Makanya baca satu perikop, jangan cuma ayat saja. Ya, silakan Itu lanjutkan baca. bacanya, Itu Dinda. kan ada banyak ayatnya. Ya baca lah lanjut. KPR 11 dari nomor 1. Anda tadi kan baca cuma sampai nomor 3. Jangan Anda pikir saya tidak tahu. Ya panjang dong, buset. Baca itu ada berapa ayat itu? Kalau Itu. ya dari perikopnya saja deh. Dari perikopnya Loh, kan kan perikop Petrus aja cuma. mempertanggungjawabkan baptisan, ya kan? Pertama. Nah, jadi bicara tentang baptisan, gitu. Masya Allah, syukron Bang JCL. Gini loh Dinda Grace, ya, yang saya tanyakan, jika Kristen itu adalah umatnya Yesus, di mana datanya?
Yesus mengaku memiliki umat, mengklaim memiliki umat yang disebut dengan Kristen. Di mana? Ya tadi kan saya udah jelasin. Tuhan Yesus Jadi, memerintahkan, ya kan, ya, untuk membaptis. Ya kan, sekarang saya Yesus tanya, itu menjadi murid, umat kan? mana yang dibaptis kecuali umat Kristen? Saya tanya begitu deh. Umat mana yang dibaptis kecuali umat Kristen? Nah, ini saya jawab ya. Saya tanya, apa Islam Saya dibaptis? jawab. Oke, saya jawab. Apa Yahudi dibaptis? Saya jawab, ini saya Ah. jawab. Dengar ya. Baptis Ah. itu bahagian tradisi dari Yahudi yang disebut dengan tefilah. Itu tradisinya Yahudi, bukan Kristen. Yang kedua, dalam Matius 3 nomor 17. Mana dalilnya? Tunggu dulu, tunjukin dalilnya kalau itu baptis dari Yahudi. Coba tunjukin. Anda, dalil itu cuma omongan kamu. Tunjukin dalilnya. Anda, kita nggak percaya. Tunjukkan dengan apa dalil. Jangan cuma bicara. Kita nggak percaya. Nah, tunjukkan baptis Yahudi. Saya mau tahu dari mana dalilnya baptis Yahudi. Coba tunjukkan. Dari mana? Area ini baptis berakar dari tradisi Yahudi yang dikenal sebagai tefilah. Ya. Dari Google, ya dari Google. Saya minta dalil. Kalau Google itu bisa diedit, bro. Bisa diedit. Itu karangan orang. Itu bisa diedit. Tidak bisa dipercaya itu Google. Sabar dulu. Nanti kita Iya langsung dong, ke bawah cari ini. dalilnya dong dari kitab suci dong. Baru saya percaya. Aku kasih dalil setelah Oh, ini. tidak bisa, tidak bisa. Aku Saya dalil, tidak ya, sabar mau. dulu lah. Namanya juga Saya tidak mau narasi. kalau dalil dari Google tidak bisa dipercaya. Ya kan nggak mungkin ku ambil dari Ternyata majalah. kamu cuma kelas Google, Kang. Berikut adalah poin-poin kunci mengenai baptis dalam tradisi Yahudi. Tefilah, ritual mandi. Iya, itu data dari mana? Tunggu dulu, saya mau tanya itu data dari mana? Data Sabar dari dulu, mana? Sampai kita ke Harus jelas dalilnya. dong, Matius data dari 3:17 mana tadi itu? saya bawa, ya. Sabar dulu, nanti saya bawa Matius 3:17-nya, kita lanjut di sini. Ah. Oke. Melakukan tefilah untuk menyucikan seluruh tubuh. Oke. Nah, dari kenajisan, ya, menyucikan seluruh tubuh dari kenajisan berdasarkan hukum Taurat. Nah, kita kembali ke dalam Matius 3 nomor 17. Makanya Yohanes Pembaptis enggan membaptis Yesus. Karena apa? Karena ya gak mungkin Yesus ini bernajis. Kenapa dia minta dibaptis gitu loh. Nih, Yohanes Pembaptis. Ini saya baca ya. Kalau kamu nanti saya suruh baca Bibelnya kan jijik kan. Jangan sampai ada tamu Bang Faruk yang muntah-muntah ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ya, bertobatlah sebelum kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang berseru-seru pada gurun di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nih, Tuhan kalian aja minta dipersiapkan jalan kok. Yesus memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk baptis, berkatalah ia kepada mereka, jangan nulis lagi. Berkatalah ia, kenapa sih kau bacakan Bibel dan jijik? Ini dulu lah, Bibel dulu yang kau baca ini. Nggak sopan kalian. Jangan ketika aku bacakan Bibel, kalian sembari mandikan babi. Bibel loh, hargai lo Bibel kalian gitu loh. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ingat nih ya, ingat tadi ya, membersihkan diri dari dosa besar. Jadi dari hadas besar, najis. Hasilkan buah yang disesuaikan dengan pertobatan dan janganlah mengira bahwa kamu dapat. Abraham adalah bapak kami.
Karena aku berkata kepada kamu, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Nih kita baca sampai Yesusnya datang ini. Nih, nah, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Oke? Tetapi ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, kenapa kalian tidak dibaptis dengan api? Alat api sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengiringannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami. Nah, ini Yesus dibaptis Yohanes nih. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Oke? Ingat ya, Yohanes nggak mau membaptis Yesus karena baptis itu pembersihan tubuh dari hadas, dari najis. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nih ya, simak ya. Ketika Yesus dibaptis, apakah Yohanes membaptis Yesus dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Tengok nih. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara, inilah anakku yang kuasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mana? Kenapa baptis kalian beda sama baptis yang dialami oleh Yesus? Yesus tidak dibaptis Yohanes dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa tiba-tiba Yesus yang ada di dalam Matius 28 nomor 19 sampai 20, 18 sampai 19 mengatakan baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kenapa? Beda. Yohanes membaptis Yesus tidak dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itulah jawabannya. Makanya ayat itu dari beberapa penelitian dilakukan itu cuma sisipan. Cuman sisipan, Dinda, karena narasi yang dikatakan dan dialami oleh Yohanes dengan Yesus berbeda dengan narasi yang disampaikan Yesus dalam Matius 28 nomor 18 sampai dengan 19 tadi. Gitu loh. Tapi poin yang menjadi pertanyaan saya bukan itu. Yang saya tanyakan, ya, jika memang Kristen ini adalah umatnya Yesus, di mana Yesus pernah menyebut umatnya atau mengklaim memiliki umat yang disebut dengan Kristen. Baptis itu tradisi Yahudi yang sudah ditinggalkan, gitu loh. Bukan tradisinya Kristen baptis. Karena baptis itu sudah ada, atau tefila itu sudah ada sejak zamannya Yohanes. Kalau mereka melakukan dosa, mereka nyemplung ke dalam air yang disebut dengan tefila, membasuh tubuh mereka. Ya, yang kedua, kalau mereka baru melewati kuburan, gitu loh, atau baru bersentuhan dengan jenazah, mereka harus melakukan ritual tefila untuk membersihkan diri mereka dari najis. Karena bagi mereka sesuatu yang najis ketika mereka melewati kuburan atau bersentuhan dengan mayat. Gimana, Dinda Grace? Masih mau kau jadi Kristen? Grace? Oke, dari satu outline yang naik, mereka tidak bisa membuktikan bahwasannya Kristen itu umatnya Yesus. Gak bisa dibuktikan ya. Saya rasa si Grace-nya sudah pangsan, teman-teman. Oke, kita cari pasien yang lainnya. Loh. Ada Nona Astri. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Ya, siang. Ya, siap. Saya cuma ambil sedikit ya, Kak ya. Sedikit yang Abang bilang tadi itu, orang Kristen kalau pegang mayat terus basuh tubuh tangannya kan? Gimana? Saya nggak dengar narasi Anda di awal tadi, gimana? Ini Saya cuma ini ambil sedikit. Nona Astri ini Islam Kristen. Kristen. Oke, mau berdiskusi.
Teman suami saya Muslim, Kak. Saya nggak tanya loh, ya Allah. Jangan sampai ke Jadi sebuah perkataan yang saya tidak mempertanyakannya. kan abang bilang orang Kristen itu kalau pegang mayat cuci tangan kan? Loh, saya tidak bilang begitu loh. Yahudi yang Itu. saya katakan. Yang masuk ke dalam Oh ya. tradisi tefilahnya mereka gitu loh. Cuman gini, Oh iya. apakah Anda mau berdiskusi, Dinda Nona Astri? Iya. Oke, Gini, saya cuma mau bilang, orang Yahudi itu kan basuh tangan. Itu kan tradisi. Tradisi itu salah satu contoh untuk membersihkan diri ketika kita memegang mayat atau anggaplah mayat itu kan gini, dia kan sudah meninggal. Nah, dia itu kan dibaluri parfum apa itu, pokoknya kan ada Muslim juga itu kan ada. Nah, itu ketika kita pegang tubuhnya, kita pulang kan kita basuh, itu kan biar bersih, bukan maksud untuk apa-apa begitu atau ajaran agama tidak sih. Itu tradisi sayang. Itu iya. tradisi. Beda tradisi sama ajaran itu berbeda Ya, begitu. itu kan menurut mimpi dan angan-angan Anda kan. Itu angan-angan, itu nyata loh Kak. Ini bicara ya. Kakak, Jadi begini, ini kakak ya. Kakak, penyentuhan gini terhadap kakak ya. diri mayit, udah nggak usah kita bahas itulah, nggak usah dibahas di situ lah. Saya yakin Anda nggak nyampe. Kita sesuai temanya aja. Saya bertanya ini kepada Dinda Nona ini, Kristen ini umat siapa? Umat Allah lah. Di mana Allah pernah menyatakan umatnya adalah Kristen? Ketika dia mewartakan kebenaran. Ketika Datanya dia loh, mengajarkan Dinda. hal. Datanya loh. Mm-mm. Di mana tertulis? A. Di Bibel, B. Majalah Bobo, C. Handuk leher. Gini Kak, Di mana kita tertulis mengajarkan Kristen adalah umat Allah? di hati. Itu karena apa? Karena kita percaya bahwa ajaran itu kami adalah Di hati. itu kalau merasa Nabi Muhammad itu nabinya, pasti umatnya merasa bahwa dia nabinya. Abang ini bodoh ya, mengajarkan orang yang bodoh. Abang, abang kalau ajarkan orang itu yang Jangan bercanda bodoh, lah, kita Dinda yang Nona, Dinda bodoh. Nona. Serius sekarang ya. Serius ya, jangan bercanda lagi ya. Serius ya. Serius ya. Oke, kita serius ya. Abang yang Oke. bercanda Di karena mana menemukan datanya? kesalahan. Sabar dulu. Saya tidak sedang mencari kesalahan. Sabar dulu. Tadi Anda katakan Kristen itu adalah umatnya Allah. Di mana tertulis ya, tertulis menyatakan Kristen itu adalah umatnya Allah gitu loh. Kau Apa selalu apa? ngomong noise. Di mana tertulis Kristen itu adalah umatnya Allah? A. Di Bibel, B. Di majalah Bobo, atau C. Di punggung kaos? Di ajaran lah. Di ajaran kami Ya, bahwa ajaran itu tertulis di sana bahwa nah. kami adalah Ajaran itu tertulisnya di mana? Hah? ajaran itu. Jangan bilang hati. Ajaran itu dengar Bang ya. Ajaran itu secara lisan dan tertulis itu berbeda, Bang. Itu berbeda. Oke. Secara lisan bahwa kami adalah umatnya. Apa bedanya ajaran lisan dengan ajaran Secara tertulis? tertulis, dengar abangnya. Dengar abangnya, secara tertulis yaitu mungkin menurut abang itu di baju kaos lah, di bibel lah, di mana lah. Ya itu menurut pikiran abang saja. Ya, di mana tertulisnya jadinya? Yang namanya umat Allah itu yang namanya umat Allah itu tertulis secara lisan itu bagi orang yang percaya kepadanya, Bang. Sama Oke, dengan lisan abang. siapa? Jangan selalu Lisan membanding-bandingkan, siapa? Bang. Lisan siapa yang mengatakan umat Allah adalah Kristen? Lisan siapa yang mengatakan? Bagi yang mewartakan kebenaran dan bagi yang mewartakan kebenaran tentang ajaran kami ya, Bang ya. Supaya Bang Oke, paham juga ya. siapa yang benar dalam siapa yang benar ketika mewartakan tentang ajaran Kristen? Yang Siapa? membenarkan tentang ajaran itu. Ya Bukan itu kan itu. dari sononya, dari Tuhan Bukan, kami. dengar dulu, Dinda Nona, dengar dulu. Simak ya pertanyaan saya ya. Siapa yang Anda anggap benar dari semua tokoh Kristen yang menyampaikan ajaran Kristen itu dengan benar? Siapa? Yang saya percaya ya, yang saya anggap benar ya. Iya.
Yang saya anggap benar itu bagi orang-orang yang benar-benar mewartakan kebenaran siapapun dia, termasuk Ya, pastor sebut satu kami, nama. Sebut satu nama. termasuk Sosok yang kamu termasuk Tuhan. percaya ketika dia mewartakan tentang Karistin. Siapa? Ya Tuhan lah, jelas dari ajaran pertama lah. Ya Oh, Tuhanku Tuhan Yesus. pernah ngomong samamu gitu? Tuhan pernah ngomong samamu? Hah? Iya, secara lisan, itu iya. Oh, pernah Bagi ngomong Tuhan siapapun, samamu? dengar, bagi siapapun orang yang percaya kepadaku, maka percayalah, datanglah kepadaku. Itu kalimat itu yang kami terahkan dalam Saya nggak kehidupan tanya kami. itu loh, udah lari kemana-mana ini. Tadi kan saya tanya nih, ya, Kristen ini umat siapa? Umatnya Allah, kau katakan. Di mana datanya? Nggak ada datanya, karena ini penjelasan berdasarkan lisan. Oke, lisan siapa yang pernah mengatakan Kristen itu adalah umatnya Allah? Kan gitu, lisan orang-orang yang dipercaya ketika Bisa, mewartakan kekristenan. Saya ingat semua ini. Gini gitu loh ya jawaban iya, Anda. iya. Saya Bagi siapa tanya yang lagi. mewartakan, Saya bagi tanya lagi siapa yang kepada mewartakan Anda. kebenaran itu yang kami Iya, percaya. dari tokoh, Siapapun dia, termasuk romo dari kami. sebut satu nama. Sebut satu nama di antara tokoh-tokoh Kristen yang Anda anggap benar, yang Anda percaya ketika dia mewartakan kekristenan. Siapa namanya? Bagi kami orang Kristen itu yang mewartakan kebenaran itu siapapun dia. Tidak harus melihat dari siapapun. Intinya dia mewartakan kebenaran dan mengajarkan tentang kebenaran, maka kami percaya akan kebenaran itu. Oke, berarti angan-angan dan hayalan saja ya, karena Anda tidak berani tidak bisa menyebutkan satu nama ataupun tokoh ya. Tidak ada hidup beriman itu hidup beriman itu yang berangan-angan itu abang. Yang berangan-angan itu abang. Loh, Abang berangan-angan ingin menjadi Anda sesuatu tidak ajaran. bisa menyebutkan Ajaran itu satu salah. nama yang Anda yakini dan Anda percayai, ya kan? Mewartakan tentang kekristenan. Sebut satu nama. Sekarang saya tanya, Bagaimana saya mau sebut? Tony, Bagaimana Anda saya kenal mau nggak sebut sama Edis TV? orang? Anda kenal nggak sama Edis TV? Dengar, bagaimana saya mau sebut siapa salah satunya, sedangkan yang mewartakan kebenaran itu banyak orang lah, bang. Saya kalau memang Siapa? banyak orangnya, sebut satu kan nggak payah kan? Satu aja loh. Ya jelas pastor kami lah, kayak kalian kan ustadz, kan Oke, begitu. siapa? Oke, siapa pastor kalian? Kok situ cari tahu sekali siapa pastor kalian, siapa? Terus kami cari tahu siapa ustadz kalian. Oke, pernahkah pastor kalian mengatakan Kristen itu adalah umatnya Allah? Ya iyalah, kami Oke. percaya bahwa ajaran itu benar kok. Oke. Ketika pastor kalian mengatakan Kristen itu adalah umatnya Allah, dari mana perkataan itu dikutip oleh pastor Anda? Ya dari ajaran kami lah. Seperti Iya, Anda juga ajaran tidak itu melihat Nabi. Anda itu tidak melihat Nabi Muhammad juga lah. Anda percaya dengan ajaran-ajarannya. Makanya Anda percaya bahwa Muslim itu ajaran Anda. Begitu sama dengan kami Makanya lah. saya minta narasi yang tertulis. Bukan dari tokoh yang terlihat. Saya minta dari narasi yang tertulis. Di mana tertulis ajaran Kristen? Ajaran Kristen ini di mana tertulis mengatakan Kristen itu adalah umatnya Allah? Di mana tertulis? Namanya ajaran abang. Tertulis di dalam Alkitab itu tertulis hal yang benar-benar diajarkan di dalam. Dan termasuk salah satunya itu tentang kepercayaan kami. Dan ketika kita menyatakan bahwa kita anak Allah atau umat Allah, itu kan baik secara tertulis maupun secara lisan kan itu kan ajaran, abang. Berarti, Itu oke, ajaran, berarti secara tertulis di dalam Bible, ya kan? Ya, Bible kalian tidak pernah mengatakan Kristen itu adalah anaknya Allah, Kristen itu adalah umatnya Allah. Nggak ada tertulis ya di Bible ya? Ada, Ah? ada. Di mana Bahwa di sana tertulisnya? tuh, di Alkitab kami juga ada kok, bahwa siapa barang siap anak-anak Jangan bawa-bawa barang lah. Kok bawa-bawa barang? Tunjukkan iya datanya di mana tertulisnya kok barang-barang. Abang, Di mana tertulisnya loh Dinda Nona? Tertulisnya di mana? Kalau ingin, abang harus dengar dulu. Abang harus dengar orang juga. Kalau abang orang beriman tuh abang harus dengar perkataan orang lain. Ya juga. saya dengar Abang, ini kasih kalau ingin datanya mengajarkan loh. sesuatu hal yang baik, Kasih datanya tertulis di mana?
Ya tertulis di mana tertuliskan Kristen itu adalah anak Allah, Kristen itu adalah umat Allah. Di mana tertulisnya di Bible? Di dalam ajaran Di mana? kami bahwa itu dinyatakan bahwa kami adalah umat Allah yang percaya kepadanya. Barang siapa yang percaya Di kepadanya mana maka dialah tertulisnya? anak-anak Allah. Paham? Di mana tertulisnya Di data ajaran itu? kami lah, Abang. Abang, Ya ajaran abang itu masuk tertulis akal di tidak mana? bertanya di mana tertulis. Sedangkan abang Berarti sendiri nggak ada tahu tertulis bahwa ya? kami dinyatakan anak Allah. Berarti nggak abang ada ini tertulis buka ya? belakang lah berbicara tentang iman. Iya, berarti nggak ada tertulis dalam Bible ya? Nggak ada lah, secara tertulis dan lisan ada. Tentang ajaran Oke, itu kalau pasti memang ada. ada tertulis, di mana datanya? Kan Anda pintar, Anda bisa belajar di Alkitab kami. Oke, Kalau saya kasih Anda kalau data ya. Kalau Anda Nih, saya benar-benar kasih paham Anda tentang data. ajaran Saya kami, tanya Anda Yesus tak ya. salah. Saya tanya Yesus ya. Yesus, bagaimana pendapat Anda Yesus ketika ada orang memanggil Anda Tuhan, bernubuat dengan nama Anda, bermukjizat dengan nama Anda, mengusir setan dengan nama Anda? Bagaimana tanggapan Anda tentang itu Yesus? Yesus menjawab dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, bermukjizat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyalah kau dari hadapanku sekali pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Lah diusir sama Yesus. Diusir, Yesus yang bilang loh, manggil dia Tuhan, Oke, diusir. oke, saya cut. Abang, saya cut di situ ya. Saya cut di situ ya. Saya Iya. cut ya. Saya jelaskan ya. Enyalah engkau bagi yang tidak percaya kepada Yesus. Ya itulah kalian, Anda itu. Nggak ada Orang yang tidak datanya. percaya kepadanya Anda. Makanya dikasih enyah. Dalam kitab Korintus Anda- dikatakan Dinda Nona, jangan melampaui tertulis. Jangan melampaui tertulis. Nanti dikatakan bodat kau, bodat bidat kau. Di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23 nggak ada tertulis bagi yang nggak percaya kalau Yesus Tuhan, nggak ada. Makanya aku bilang, silakan kalian nggak percaya sama Bibel, silakan kalau kalian udah jijik sama Bibel, tapi jangan kalian tambah-tambahkan isi Bibel, ditambah-tambah isinya. Di dalam Matius 7 nomor Abang, 22 sampai Abang 23 dengar. sampai dengan nomor capek, adakah tertulis bagi yang tidak percaya? Adakah? Kan nggak ada kan? Jangan tambah-tambahin lah Bibelnya, kasihan loh. Abang. Yang nulis Bibel itu capek dia nulis-nulisnya Abang, itu. Abang, yang abang Apa bahas itu itu? Bibel. Kami itu tidak ada sebutan Bibel, abang. Kami Kristen Katolik, abang. Tidak ada sebutan Bibel. Kami Kristen Dari Katolik. apa? Ya udah, Anda sebut apa itu? Yang abang Buku itu. Kalau di dalam yang tertera di dalam buku itu yang sudah diturunkan dengan ajaran kami dari sononya, bang. Sama seperti Oke. abang dong. Oke, di dalam Gitu. buku itu yang katanya suci itu, ya Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu, adakah tertulis kalimat bagi yang tidak percaya? Ada atau tidak? Adalah di Alkitab kami adalah. Mana? Tunjukkan. Anda Tunjukkan buka lah bagi di yang tidak situ. percaya ya. Anda buka Nih, lah, saya- kan Anda paham tentang Saya buka. agama kami. Kenapa Anda tanya saya lagi? Anda buka lah di Saya sendiri. buka nih Matius 7 nomor 22 sampai 23. Makanya saya bilang silakan kalian nggak percaya lagi sama Bibel, tapi jangan ditambah-tambahi lah. Kalaupun kalian mau menambah-nambahi, koordinasi sama LAI biar direvisi lagi. Anda Nih. paham tidak? Anda paham tidak? Kan Anda di situ Nih, belajar tentang agama kami. Anda Nih. paham tidak isinya? Jangan Nih, baca setengah-setengah Matius dong. 7 nomor 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ini perkataan Yesus ya, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mana tulisan yang mengatakan takut, bagi yang Grace. tidak percaya? Kakak Grace dia diturunkan itu. Kakak Grace, abang turunkan Saya tanya. Kakak Grace itu karena dia takut. Saya tanya, adakah tertulis di kalimat ini bagi yang tidak percaya? Adakah? Ada? Adakah tulisan yang berkata, yang menuliskan bagi yang tidak percaya ada? Adalah di Alkitab kami ada. Hah? Di Iya, Alkitab di kami sini yang ada. saya baca tadi Matius 7 22 sampai 23. Adakah tertulis kalimat bagi yang tidak percaya ada?
Anda Ada? baca yang itu saja. Kalau Anda mau belajar itu dari awal lah. Semua Alkitab Oke, Anda dari hafal. awal. Dari nomor berapa kita baca? Semua Alkitab. Anda hanya baca. Anda mau dibaca dari nomor Bagaimana berapa? Anda mau jelaskan itu kepada orang sedangkan Anda baca yang di situ-situ saja. Kalau Anda mau belajar tentang agama Kristen itu belajar dari awal sampai akhir biar Anda tahu isinya Abangmu sebenarnya ini seperti Dinda apa. Nona. Dinda Nona dengar. Abangmu ini master Bible. Saya sudah berkali-kali baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Makan saya tantang Anda. Ya, Ada kalimat kok. yang mengatakan Ada bagi kok. yang tidak percaya dalam Ada. Matius 7, Anda mau dibaca dari nomor berapa? Biar saya bukakan. Dari nomor berapa? Udah kok. Kan Anda bilang Anda sudah belajar dari kitab awal sampai akhir. Terus kenapa Anda bertanya lagi kepada saya? Berarti Anda Tidak ada mengada-ada loh dong. Dinda. Di dalam narasi itu tidak ada, dalam narasi Matius 7 tidak ada kalimat yang mengatakan bagi yang tidak percaya aku Tuhan, ya, aku akan mengusir mereka, nggak ada loh. Bahkan kata Orang Yesus Muslim, dalam 2 dengar Yohanes dulu. 1 nomor 7, bagi yang nggak percaya kalau Yesus itu manusia, dia si penyesat dan antikristus. Di antara Islam dengan Kristen dan semua manusia di atas bumi ini, siapa yang nggak percaya kalau Yesus itu manusia? Cair dong, diberkati Bang Lutfi. Siapa yang nggak percaya kalau Yesus itu manusia? Kristen. Karena Kristen memandang Yesus itu Tuhan. Siapa yang siapa yang bermujizat dengan nama Yesus? Kristen. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang ngusir setan dengan nama Yesus? Kristen. Siapa yang diusir oleh Yesus? Ya Kristen. Siapa yang dikatakan Yesus si penyesat dan Nah, antikristus? dengar. Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, ya Kristen. Yang diusir oleh Yesus itu Anda. Yang diusir oleh Yesus itu Anda. Anda yang tidak percaya kepada ajaran Yesus. Anda itu jangan berharap cerita. Yang Kasih diusir satu itu data. orang yang diusir oleh Aduh, udah kerasukan dia. orang yang diusir oleh Yesus itu Anda. Abang, Oke, Abang kasih harus satu mendengar dulu. datanya. Di mana Abang. Yesus mengusir orang-orang yang Abang, ya, di mana bagaimana Yesus orang kasih bisa datanya. memahami ajaran Abang kalau Abang menggebu-gebu bicara? Abang harus dengar dulu dong penjelasan kami, Abang. Ya data dikasih ngomongnya lah. bukan Di mana tergelantur, datanya tidak dengar Yesus penjelasan mengusir orang. orang yang bertuhan kepada Tuhan Allah yang Esa? Makanya Abang belajar. Katanya Abang paham agama kami. Berarti Abang tidak paham dong. Kenapa Abang Paham dong, kan berbicara udah seolah narasikan paham? tadi. Pakai data lah. Masa pakai Abang ini- merepet kakak di sini? Abang katanya belajar tentang agama Kristen dari A sampai Z. Ya. Kenapa Abang bertanya lagi kalau Abang paham? Berarti Abang mengada-ada dong. Tidak ada datanya. Di mana Yesus Ada, mengusir orang? ada, Mana datanya? Kalau itu Bagi mana? orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ya Anda. Makanya Anda tidak paham. Di mana datanya Yesus mengusir orang-orang yang nggak percaya kalau dia Tuhan? Di mana datanya lo, Dinda Nona? Data Keberak. itu ada. Di dalam Jangan ajaran bilang kami ada itu dalam ada. angan-angan Anda. Jangan katakan dalam angan-angan Anda. Abang, Ya, Abang di berbicara mana jangan datanya? Jangan bilang dalam angan-angan Anda. provokasi. Abang, kalau cari uang yang sehat-sehat lah, Abang jangan memprovokasi Ya agama kan, orang coba. lain lah. Terus pertanyaan saya, Abang itu umatnya Cari siapa? uang katanya, Abang itu kue. umatnya siapa? Abang Kata itu kakak umatnya ini aku cari siapa? uang. Kasihlah dah. Kasih aku uang dong. Oke. Kasih gift-giftnya dong. Halo